Terdengar. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sifat huruf, di mana sifat huruf mempelajari tentang tata cara pengucapan huruf. Di antara manfaatnya ada tiga. Yang pertama, membedakan huruf yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, membaca huruf secara tepat. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Dan yang kemarin kita pelajari untuk yang mana yang lemah dan mana yang kuat, yaitu hamas ini termasuk sifat yang lemah. Kemudian jahar termasuk sifat yang kuat. Kemudian syiddah termasuk yang kuat. Rokhawa termasuk yang lemah. Kemudian isti'la termasuk kuat. Istifal termasuk yang lemah. Kemudian idbak termasuk kuat. Infitah termasuk yang lemah. Nah, nanti satu huruf kemarin sudah kita sebutkan ya, saat kita coba satu huruf itu minimal memiliki empat sifat minimal, memiliki empat sifat. Nah, di antara sifat-sifat ini mana yang dominan, apakah yang kuat ataukah yang lemah? Nah, kalau dominan yang kuat berarti huruf tersebut termasuk yang kuat. Nah, konsekuensinya kita ucapkan dengan kuat seperti itu ya. Seperti huruf to, huruf sod. Nah, untuk itu kita sebagaimana kemarin ya, kuis dulu, murojaah. Nggak usah tegang ya. Mungkin yang pertama Mas Agus dulu. Aulikil bab ya. Ya, ya. Aulikil kitabuk. Tutup buku ya. Silakan Mas Agus. Anda sebutkan sifatnya, kemudian antum sebutkan lawannya ya. Eh, Hamas lawannya apa? Lawannya jahar, Ustaz. Nah, sahih. Eh, Mas Aldi, isti'la lawannya Istifal. istifal. Betul. Mas Imam, idbab lawannya Iftitah. apa? Idbab lawannya apa? Iftitah. Iftitah, Ustaz. Iftitah apa infitah? Eh, Infitah. Infitah ya. Yakin sudah. Kalau iftitah eh, doa iftitah ya. Allahumma ba'id atau kabiro. Nah, lanjut Mas Iqbal, syiddah lawannya Rokhawah, Ustaz. rokhawah. Di antara sifat syiddah dan rokhawah apa? Tawasud. Apa ini ya? Sama aja, tawassut atau bainiyah. Nah,
Sekarang sebutkan hurufnya ya. Mas Agus, huruf isti'la. Boleh sebutkan singkatannya aja. Isti'ala. Ada huruf kho, Ustaz. Kemudian Ya. so, dot, kemudian ghin, po, qaf, sama dho. Nah, betul. Eh, Mas Aldi, sebutkan huruf idbak. Do, sod, do, sod, to, sod, to, ulang. Lo, Zo, ya, lo. betul. Kalau diurut bisa nggak? Diurut. Lupa nah Ustaz. Diurut Ulang lagi. sesuai buku ya. Sodo, tozo. So, 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 do, so, tozo. so, do, to, zo. Nah, ya, ada empat ya. Mas Imam, sebutkan huruf hamas. Fa, fa, ha, tha, ha, shin, kho, so, Pada. sin, kaf, ta. Sin, terus apa? Sin, kaf, ta. Nah, Ta. betul. Bahasahu syakhsun sakata. Berapa huruf ini? Sepuluh Ustaz. 10. Mas Iqbal, Syiddah, Huruf syiddah ajid qatin bakat. Aji, Dekotin, Bakat. Bakat. Nah, terus siapa yang bisa huruf Bainiyah atau Tawasud? Bainiyah lin Umar. Bin Umar. Nah, sekarang Mas Agus, dari sisi udara, Hamas itu mengalir atau tertahan? Hamas. Hamas itu eh, mengalir, Ustaz. Mengalir. Mas Aldi, apa tuh? Dari sisi suara, mana yang apa apa yang tertahan suaranya? Apa itu namanya? Istilahnya apa ya namanya? Ya, dia harus Ustaz. Ada suara anak Ustaz. Suaranya kok kecil ya, Mas Aldi? Jahar Ustaz. Suara yang tertahan. Sifatnya apa namanya? Oh, suara tidak banyak suara. Hati-hati, jangan ketukar Oh, udara. udara sama sama suara ya. Rokhoa. Rokhoa. Rokhoa Ustaz. Yang tertahan. Rokhoa. Rokhoa.
Udah yakin? Suara yang tertahan ya. Suara. Iya. Rokok Yakin ya? suara. Nah, jawabannya syiddah. Udah. Yang tertahan itu syiddah, yang mengalir rokhawah. Nah, ini berkaitan dengan suara ya. Yang tertahan itu apa? Syiddah, yang mengalir rokhawah. Nah, syiddah kan tadi ajidu qatin bakat. Berarti kan tertahan. A, ab, aj, au. Nah, ini tertahan semua hurufnya. Antum bayangin hurufnya aja kalau misalnya nggak ingat istilahnya. Oh, ini huruf apa? Baru nanti ingatkan istilahnya. Nah, Mas Imam, dari sisi pangkal lidah, kalau pangkal lidahnya naik, istilahnya apa? Istilah Ustaz. Istilah. Isti- Ya, betul. Istilah. Mas Iqbal, kalau lidahnya terkumpul ke langit-langit atau menempel, istilahnya apa? Itbak Ustaz. Feedback. Nah, betul. Sebentar ya. Nah, Alhamdulillah, secara umum sudah paham ya. Sekarang, insya Allah kita lanjutkan ke pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, yang tadi kita sebutkan itu adalah sifat yang memiliki lawan. Sekarang kita masuk ke sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 sifat ya. Bentuk sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi ini tidak semua huruf hijaiyah, hanya beberapa saja. Nah, ini juga perlu kita hafalkan. Yang pertama, sofir. Apa itu sofir? Yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Ini juga berkaitan dengan makhraj ya. Kalau makhrajnya antum sudah betul, insya Allah bunyinya nanti akan sesuai ya. Karena memang ini pertemuan antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Nah, dengan otomatis kalau kita tempatkan makhrajnya, maka suara akan keluar dari celah yang sempit. Nah, untuk shod celah sempitnya itu atau sofitnya lebih kuat, artinya dia tebal. Contohnya else, else. Nah, gampangannya sofit itu apa? Desisan, desisan. Kalau zai desisannya as. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Zai jangan sampai desisannya itu seperti sin nanti di ujung. Seperti kayak gini. Az. Nah, itu sering. Ujungnya itu kempes, jadi sin. Az. Bisa dibedakan ya antara az dengan az. Az. Nah, yang benar az. Ya. Kemudian sin as. As. Nah, itu sofirnya. Nah,
Jadi kelihatan banget ketika disukun. Namun ketika berharokat juga ada sifat sofirnya. Karena sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ini secara umum ada di semua keadaannya. Kecuali kolkola ya. Kalau kolkola itu adanya ketika sukun. Dia munculnya ketika sukun. Nah, sofir ketika berharokat, nah, misalnya sin ya, sa, sa, itu ada desisannya. Sebelumnya itu, ada itunya, sa. Nah, jadi kalau nggak ada desisanya nggak sempurna sin, sa misalnya, sa, nah, itu kurang. Yang benar sa, sa, sempurnakan dulu desisanya, gitu ya. Kalau zai, za, za, ada desisan. Kalau sod, so, so, nah, ada desisan dulu. Coba semuanya ikuti. Sasi su as. Si su as. Zazi zu az. Zazizu az. Sosi su as. Si su as. Ya, coba Mas Agus dari sin. Si su as. Zai. Zu az. Sod. Sodnya. Si su as. Ya. Lanjut Mas Aldi dari sin. Sisu as. Ya. Zazizu az. Mm-mm. Sosisu. Sosisu sos. Lagi. Sosisu sos. Ya, domanya masih kurang. Su, kurang tebal. Su, si, su, els. Sosisu as. Nah, Mas Imam dari sin. Si su as. Mm-mm. Zazizu az. Si su as. Ya, kasrahnya masih kurang. Si, tebalkan. Si su as. Els, Si. els. As. Ya, masih kurang ya, kurang tebal. Coba makhrajnya di sin dulu. Sa. Sa. Nah, itu sudah bagus sinnya. Jangan berubah. Tebalkan sekarang. So. So. Lagi. So. So. Hampir ke shin ya. So. 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 Coba lebih kuat ngucapinnya. So. So. Masih ragu-ragu ya. Nah, kayak sin. Masih. Coba lagi. So. So. Coba. So. Si. Su. Els. Si su as. Ya. Untuk startnya masih belum ya.
sepertinya. Nah, lanjut Mas Imam, Mas Iqbal dari Sin. Sa Sasi su as. Mm-mm. Zazi zu az. Ya, Sosi su as. ya. Intinya sofil itu apa tadi? Desisan ya. Karena udara atau suara keluar dari celah yang sempit. Poin kedua yaitu qalqalah, yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang ketiga. Sifat ini terdapat pada 5 huruf yang tergabung dalam kalimat kutubu jadin. Ini atau bisa juga baju di toko ya, yang familiar. Ini ada di Matan Jazari, bunyinya kutubu jadin. Nah, ini munculnya ketika sukun saja. Nah, untuk sifat qalqalah. Dan ini semuanya termasuk sifat syiddah, yaitu kuat. Baik itu qaf, ko, ba, jim, dal. Nah, dia memiliki sifat kuat. Yaitu eh, kalau nggak ada qalqalahnya nanti akan susah. Mak adin, mak adin. Itu ada yang aneh ya kalau nggak dipantulkan. Maq'adin, maq'adin. Seperti itu. Jangan eh, jangan sampai nggak mantul ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini di antara 5 huruf ini di antaranya ada huruf yang tebal yaitu qaf sama to. Qaf sama to. Nah, ini nanti mantulnya juga harus tebal. Contohnya, yang perlu kita ketahui dulu, sukun itu eh, posisi bibirnya kembali ke awal. Artinya saat mengucapkan fathahnya seperti apa? Ko. Nah, nanti posisi bibirnya seperti itu aja ketika sukun. Ko, ako, ko, ako. Nggak perlu ako. Nah, nggak perlu di apa namanya? Jangan sampai didorong. Tapi cukup ako, ako, gitu ya. Seperti bola yang jatuh langsung mantul gitu ya. Jangan ditahan-tahan. Ako, ako. Nah, langsung aja, langsung mantul. Jangan ako, atto. Nah, beda nanti kalau bertasdid. Nah, yang Ana jelaskan ini adalah ketika sukun. Jadi langsung aja dipantulkan. Ako, auto, abe, aje, ade, gitu ya. Nah, ba jim dal ini sifatnya istifal dan invita kan, karena makanya dia tipis. Sehingga kolkolanya juga tipis. Abe, jangan abu, abe, gitu ya. Aje, ade. Nah, nah, ini kalau satu-satu masih mudah. Nah, nanti kalau diwasol dengan huruf yang lain, digabung dengan huruf yang lain, biasanya ada yang keliru ya. Nah, makanya satu-satu harus dibenarkan dulu. Kita mulai dari satu-satu dulu. Jangan sampai satu-satu masih salah. Ketika diucapkan per hurufnya masih salah. Nah, itu nanti apalagi ketika digabung. Nah, silakan diikuti. Aku, Aku. Aku, 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 Aldo. Aku. abe, Abe. abe,
Abe, Ab. 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 Aje, Aj. Aje. Ade. 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 Kalau kita bayangin lagi, sukun itu setengah setengah dari satu harokat gitu ya. Jangan sampai berharokat. Ab. Jangan sampai satu harokat. Misalnya ako, nah, sampai berharokat ko gitu, enggak. Ako, ako gitu ya. Ako, abe, aje, ade. Kemudian eh, di antara kesalahan dalam mengucapkan qalqalah itu ditambah dengan huruf hamzah. Ako. Nah, itu yang sering Anda dengarkan juga. Ako, ato, ab, aj, ad. Nah, misalnya lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kan ada tambahan hamzah. Nah, itu dihindari. Bisa dipahami ya. Nah, itu eh, kemudian apa lagi? Didorong kayak tadi anak singgung lam yalid wa lam yulad. Nah, itu berlebihan. Cukup lam yalid wa lam yulad. Biasa. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ya. Nah, silakan diikuti. Lam yalid wa lam yulad. Lam 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 yalid wa yalid lam wa lam yulad. yulad. Nah, nah, dari sisi letak, dari sisi letaknya, qalqalah dibagi dua. Jadi sukunnya itu ada di mana? Apakah di tengah atau di akhir atau di ketika wakaf? Nah, nah di sini ada dibagi dua. Qalqalah yang pertama qalqalah kubro. Apabila wakaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak. Jadi intinya kalau letaknya itu di akhir ayat atau di akhir atau ketika wakaf. Nah itu dinamakan qalqalah kubro. Nah contohnya di sini tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah ini karena dia bertasdid, tasdid itu kan asalnya dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah kita bayangin aja dua huruf ya di tasdid ini. Sehingga eh, cara bacanya beda. Jangan langsung watab, tapi watab agak ditahan. Watab. Nah, sesuaikan dengan tempo. Kalau temponya lambat, ditahannya juga sedikit lambat. Watab, watab. Lagi-lagi jangan sampai ada hamzah ya. Watab. Nah, itu salah. Watab, watab. Itu ya. Silakan diikuti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada Yada. abi lahabi wa tab. Ab. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Kul Qul Qul a'udzu a'udzu birabbil birabbil falaq. falaq. Nah, kalau ini langsung ya. Falaq. Yang kedua, qalqalah sugro. Apabila huruf qalqalah ada di tengah atau kalimat. Di tengah kata atau kalimat. Jadi kalau qalqalah sugro ini letaknya di tengah kata atau di tengah kalimat. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Silakan. Satu, dua.
Suaranya terdengar? Tes, suaranya ada terdengar? Afan ke kental ya. Jadi sampai mana? Qalqalah sughra Ustaz. Nah, kita ulangi. Qad aflahal mu'minun. Silakan. Qad قد aflahal أفلح mu'minun. المؤمنون. Mana kalau sugoronya? Huruf dal Ustaz. Huruf dal. Nah, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Silakan. Fi في maq'adi مقعد sidqin صدق 'inda عند malikim مليك muqtadir. مقتدر. Roknya tipis. Muqtadir. Muqtadir. مقتدر. Liyunfiq dhu sa'ah. ينفق لينفق Sa'ah. ذو سعة. Nah, jadi tetap tebal kofnya di sini. Liyunfiqo. Jangan liyunfiqadhu fi maqo. Nah, baru dal tipis. Qade. Qade aflahal mu'minun. Nah, coba silakan Mas Agus. Qade af. Qad aflahal mu'minun. Mas Aldi. في مقعد صدق عند ملك مقتدر Tebalkan lagi. Muqo. Muqo. مقتدر Nah, seperti itu ya. Coba dari maq'adi. في مقعد في مقعد صدق عند عفوا salah. في مقعد صدق عند مليك مقتدر Nah, Mas Imam. Yang liyunfik Ustaz. Ya. لينفق ذو سعة. Nah, Mas Iqbal. Tabat. Yang mana Ustaz awan? Tabat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, lanjut yang ketiga yaitu lin. Keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Nah, ini poinnya mudah, lembut. Sifat ini terdapat pada dua huruf yaitu ya sukun dan wawu sukun. Hurufnya ada dua ya. Ya sukun dan wawu sukun. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi sebelum ya sukun ada huruf yang berharokat fathah. Ai, bayi. Wawu sukun juga sebelumnya ada harokat fathah. Ya. Contohnya khauf.
Khauf. Nah, ini ada wawu sukun, sebelumnya ada fathah. Khauf, jangan khauf, khauf. Nah, jangan ditekan, tapi khauf, khauf. Nah, kemudian ya, haid, haid. Jangan haid. Kemudian karena dia ya berkaitan dengan i ya. Bunyinya tuh condongnya ke i. Haid, jangan haid, jangan ke e. Haid, bait. Nah, kalau wawu ke u condongnya. Khauf, jangan o. Khauf. Makanya dia harus mencucu ya. Khauf. Nah, ini lin ketika wakof dia menjadi mat, jadi panjang. Nah, yang tadi Ana baca itu contoh mat lin. Khauf, nah itu kan panjang. Haid, nah ini juga panjang. Bait, nah ini contoh mat lin. Jadi sekalian kita belajar mat, belajar mat lin. Nah di sini poinnya untuk lin dia dibaca dengan mudah, dengan lembut. Nah silakan dipraktikkan Mas Agus. Diwakafkan aja ya, lebih mudah. Khauf, haid, bait, Nah, Mas Aldi, Kau hai haid bait suaranya bisa dikerasin lagi. Mungkin mic-nya kurang dekat. Antum pakai apa? Laptop atau HP? apa ya Ustaz? Oh iya. Ada headset? Enggak ada. Bentar, Ustaz. Mungkin lebih keras kalau pakai headset. Tes Nah, besarnya nah, ini mantap nih. khauf haid bait Nah, Mas Imam, Khauf, nah, kurang, kurang haid, kok. Coba sempurnakan lagi ke U. Khau, U, khauf. khauf, Mm-mm. haid, bait, Nah, Mas Iqbal. Khauf, haid, bait. Nah, yang keempat, inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan atau lidah. Sifat ini hanya dimiliki huruf lam dan ro. Jadi lam dan ro itu memiliki sifat inhiraf. Ya, huruf lain tidak memiliki. Untuk lam, dia menyimpangnya ke samping. Jadi suaranya itu lewat samping. La, la. Makronya ada yang ingat? Makronya ini. Di ujung lidahnya itu yang dipakai dari ujung samping kanan sampai samping ini. Bagian ujung. Nah, namun suaranya melewati celah sampingnya. Nah, beda dengan ro. Kalau ro dia mengerucut ke tengah. Ro, 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 gitu ya. Nah, ro itu kan bagian punggungnya yang dipakai, bagian sini. Ro, ro. Nah, dia melencengnya atau menyimpangnya ke tengah, mengerucut ke tengah. Ya, itu aja ya untuk inhiraf. Silakan. Lalilu al.
Laliluan. Rori ru ar. Roriruer. Riruar. Nah, ingat ada ini semuanya lam dan ro memiliki sifat bainiyah. Al ar. Nah, ada aliran sedikit. Lanjut sekarang takril. Yang kelima takril, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini hanya dimiliki huruf ro. Catatannya hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takril sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Jadi diwanti-wanti sama penulis jangan sampai membaca ro berlebihan. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ro-nya berapa itu? Jadi itu yang diwanti-wanti jangan sampai berlebihan. Ada takdirnya tapi nggak sampai berlebihan dan nggak sampai hilang. Contohnya yang hilang itu Ar-Rahmanir-Rahim. Nir. Nah, itu kan cuma nyentuh, nggak sampai bergetar. Ar. Nah, bergetar mungkin satu dua kali lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai hilang. Silakan. Rodiruar. Roriruer. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Mani. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, ro sudah kita praktekkan ya. Sekarang yang keenam tafasyi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini hanya dimiliki huruf shin. Jadi kalau mendengar kata tafasyi berarti kita bayangannya cuma satu huruf, yaitu huruf shin. Apa itu tafasyi? Menyebarnya udara di mulut, yaitu di sekitar makhrajnya huruf shin. Di mana makhrajnya huruf shin? Ada yang ingat makhraj huruf shin? Mas Iqbal ingat? Apa? Lidah itu di bagian bawah Ustadz. Terus kemudian di antara langit-langit mulut dan lidah itu ada rongga. Tapi Afwan Ustadz, kalau untuk bahasa di bukunya ana lupa. Ya, hampir ya. Mas Agus mungkin? Sangat lupa Ustaz. Apa? Ya. Mas Imam? Seperti Jim sama Ya kalau nggak salah tuh langit-langit lidah menempel di langit-langit tengah kalau nggak salah, bukan iya, singkatannya kayak gitu dari bentuk gambarnya Ustaz. Kayak lidah tuh lidah bagian tengah mengenai langit-langit bagian atas. Seperti itu singkatannya Ustaz. Ya. eh yang paling dekat itu ya Mas Imam ya. Bagian lidah bagian tengah menempel ke langit-langit. Mudah kan? Tengah lidah bertemu langit-langit gitu aja. Tengah lidah bertemu langit-langit. Wasatul lisan.
Sama dengan jim dan ya. Nah, betul tadi ya. Sama dengan jim dan ya. Tengah lidah. Jadi menyebarnya itu di sekitar makhrajnya. Makhrajnya di tengah lidah. Berarti di tengah lidah tersebarnya. Sya. Jadi harus benar dulu sinya. Sya, 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 sya. Ada yang sampai teliti. Seorang guru itu mengoreksi. Oh itu bagian kirinya masih belum tersebar di bagian kirinya. Masih belum seimbang. Nah, jadi harus seimbang. Antara dari kanan sampai kiri itu tersebarnya merata gitu ya. Nah, itu yang kalau dikoreksi teliti seperti itu. Jadi menyebar di semua makhrajnya. Sya, sya. Kalau ana yang penting ada menyebarnya sya, sya. Nah, itu sudah pas ya. Sya, sya. Kemudian poinnya di sini tipis, jangan syo, syo. Ketika fathah sya, ketika kasrah shi, ketika dhammah syu, syu. Nah, jadi syu. Harusnya syu, syu. Nah, semuanya ikuti syashi su ash. Syashishu ash. Ash. Nah, insyaallah bisa semua ya. Lanjut, sifat ketujuh yaitu istitolah. Bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Nah, jadi kita bayanginnya di makhrajnya ya. Kalau kita sudah bisa ngebayangin makhrajnya huruf dod itu lebih mudah karena makhrajnya huruf dot ketika kita tempelkan sesuai makhrajnya itu tinggal dilamakan aja, tinggal ditekan bagian yang menempel pada gigi geraham atas ditekan sama aldo aldo baru diucapkan. Itu ketika sukun. Jadi ketika untuk istitola ini khusus pada dot yang sukun ya. Al aldo aldo. Nah, coba ikuti semuanya. Aldo Aldo. Elbow. Albo. dot punya sifat apa dari sisi suara? Tebal. Dari sisi suara. Oh, dari sisi suara. Lidah Ustaz. Shit. Sida ya. Oh, Yakin sudah? Rokawah kayaknya. Mengalir, Ustaz. Mengalir. Rokawah kayaknya. Ustaz. Saya tukar kayaknya nih istilahnya nih. Atau ya tadi mengalir ya. Istilahnya mengalir apa? Oh, Rokawah rokoh. Ustaz. Rokawah. Rohawa. Pokoknya yang diingat itu yang lebih yang lebih sedikit hurufnya. Haji dokotin bakat. Oh nggak ada huruf dot berarti dia rohawah gitu ya. Kalau mbak apa dari sisi udara? Fahasahu syakhsun sakata. Oh nggak ada. Berarti jahar. Nah seperti itu ya. Nah, jadi dot ini rohawah. Suaranya mengalir. Nah, sehingga ini yang membantu dia ada sifat istitolah juga. Jadi istilah di dot itu, istilah rohawanya istitolah gitu ya. Untuk menyempurnakan sifat rohawah. Kalau nggak ada sifat istitolah, nanti nggak mengalir. Au, 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 enggak, susah ya. Au, au, nah itu sempurna sifat rohawah dan istitolahnya. Au, au, dilamakan. Au, jangan keburu-buru. Itu setiap dot sukun ya. Magmu, magmu. Nah,
Sekarang kita baca contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, silakan. Satu, dua. صراط صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير 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 المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين. الضالين. Nah, kalau masih barang, insya Allah benar semua. Nah, jadi harus dicek satu-satu ya. Ya, Mas Iqbal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sudah betul ya. Jadi istitolahnya sudah betul. Cuman makhrajnya tadi sedikit ada udara ya. Tuh. Ada sedikit celah udara. Jadi ditutup rapat udaranya. Karena dia termasuk jahar ya. Walau do, do bukan do, tapi do, do. Nah, ketika fathahnya itu jangan sampai ada udara. Do. Nah, sekali lagi ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, lamnya kan tipis. Jadi ketika lam dol. Nah, posisi bibirnya kembali ke lam. La. Nah, kan ketika fathah kan la. Jadi dol. Dolin. Nah, coba sekali lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, lanjut Mas Imam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sudah ada. Yang pertama do-nya masih kurang panjang ya. Dolin. Nah, segitu. Sama an'amta. Hati-hati A-nya jangan en tapi A. An dibuka lagi. An'amta. Nah, dari suratul ladzi diulang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, sebentar.
Nah, lanjut Mas Aldi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, dotnya masih kurang jalan. Jadi masih macet walau do cuma ditahan suaranya. Jadi cuma terjeda. Cuman harusnya tetap jalan, suaranya itu tetap ada gitu ya. Do, walau do, nah, gitu. ولا Nah, kalau yang tadi itu kan masih belum ada suaranya ya. Walau do, nah itu kan terjeda suaranya. Nah, harusnya jalan terus suaranya. Walau do, walau do. Nah, nah, kurang ngalir, kurang ngalir aja suaranya. Walau do, walau do. Coba langsung. Walau do. ولا الضالين. Nah, disukun dulu coba. Au. أو Istilahnya masih belum itu. Au. أو Ah, itu. Au. أو Masih belum, masih kurang panjang. Au. أو Ya, itu hampir. Walau do, walau do. ولا ضالين. Nah, itu hampir. Coba dari Goiril kayak tadi itu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, jadi dilatih ya. Khusus huruf dot ketika sukun alirannya ditambah. Walau do, walau do. Nah, latihan di istitolahnya ya. Nah, ini yang terakhir gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasa ini adalah gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Jadi ketika mendengar kata gunnah itu artinya maksudnya gunnah mutawwalah. Mutawwalah itu yang panjang, yang nun tasdid, mim tasdid ya. Kemudian yang B kamilah sempurna. Intinya yang nun dan mim yang ada gunanya yang panjang, yang panjang. Baik itu iklab, kemudian ikhfa, nah itu termasuk yang poin kamilah nanti, yang B. Bukan pokok guna yang ada pada huruf nun dan mim dan guna memiliki 4 tingkatan. Yang pertama kita harus pahami dulu apa itu guna. Guna itu suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, pada huruf hijaiyah, huruf yang keluar dari rongga hidung itu hanya ada 2, yaitu apa? Nun dan mim. Nun dan mim. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga nanti ketika ada huruf kok masih keluar dari hidung, tapi dia bukan huruf nun atau bukan huruf mim, maka berarti bacaan kita salah atau keliru. Itu harus dilatih jangan sampai masuk hidung. Nah, jadi selain mim dan nun nggak boleh masuk hidung, gitu ya. Yang masuk hidung cuma ada 2 saja, nun dan mim. Nah, ini penting.
karena berhubungan dengan sifat, dengan bacaan Al-Quran kita. Gunah terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, akmal matakun. Yang kedua, atau paling sempurna. Yang kedua, kamilah atau sempurna. Yang ketiga, nakisoh atau kurang, kurang, kurang. Yang keempat, angkos matakun atau paling kurang. Nah, apa itu akmal matakun atau paling sempurna? Yaitu tingkatan ini ada pada nun dan mim bertasbih. Begitu juga yang diidghamkan. Contohnya di sini Muhammadun. Nah, nanti antum samakan dia kadarnya dengan yang Anda contohkan. Nah, kalau dari sisi teori panjangnya itu dua harokat. Namun pada praktiknya mengikuti contoh guru. Muhammadun. Nah, ya, seperti itu tingkat gunahnya. Nah, ini buat patokan untuk guna-guna yang lain. Coba ikuti semuanya. Muhammadun. Satu, dua. Muhammadun. Amanna. Amanna. Kam min fi'atih. Kam Kam min fi'atin. Atih. Mim malin. min Min malin. Malin. Khairan yarah. Khairan yarah. Min waliyyin wala waq. Min Wali. waliyyin Wala. wala waq. Irkam ma'ana. Irkam Irkam ma'ana. Mana. Ini rohnya tebal ya. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, ini ada pada tingkatan pertama, akmal matakun, paling sempurna. Yaitu mim tasdid, nun tasdid, mim apa ini? Mim sukun bertemu dengan mim. Berarti idgham mimi. Mim malin, nun Mimi Ustaz. bertemu dengan mim. Berarti idgham biguna. Khairoyyarah. Nah, ini juga idgham biguna. Idgham biguna. Kalau ini irkam ma'ana. Ada yang tahu? Ba bertemu mim. Nah, ini idgham mutajanisain shagir. Idgham mutajanisain shagir. Nah, ya. Idgham mutajanisain shagir. Nah, ini semuanya pada tingkatan akmal matakun, paling sempurna. Jadi ditahannya seperti yang tadi. Coba Mas Agus silakan satu contoh. Kan Ustaz, yang tadi teh Ana belum dites. Apa? Yang tadi belum dites juga, Yang mana? yang huruf dod itu Oh, Afan. istitolah. Afan. Mas Agus belum ya? Coba suratul ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
غير المغضوب ولا الضالين. Nah, diulang. Tadi ada sempat macet. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Evan, macet lagi di waladdolinnya. Gak ada suara. Wairil langsung. غير الضالين. Nah, yang lain ada yang macet-macet juga nggak? Nah, maksud suara beliau. Berarti sinyalnya sudah Ya, atau oh ya, antum kamera nggak? di offset. Oh, sudah off ya, padahal ya. Coba diulang, Wairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, istitolahnya sudah ada ya. Tinggal ditambah sedikit lagi. Do, walau do. Nah, tinggal ditambah sedikit. Sama nanti anak singgung ketika praktik Al-Fatihah ya. Walau dol. Nah, itu ada nabar antara mat yang panjang itu ketika mat yang terakhir mau ke lam. Itu ada hentakan di mat yang terakhir. Dol. Nah, kayak gitu. Sedikit naik suaranya. Dolin. Gitu ya. Coba sekali lagi. Fokus di dotnya dulu. Walau do ditambah sedikit istitolahnya. ولا الضالين. Nah, seperti itu. Nah, lanjut yang guna. Evan diulang, macet lagi. Muhammadun. Nah, cepat ya. Buat patokan untuk guna. Lanjut, Mas Aldi. Ah, lanjutin yang Muhammadun tadi, Ustaz. Ya, lanjutin. Amanah. Aman, amanna, Sekali lagi. amanna. Nah, itu ya. Lanjut, Mas Imam. Kam min fi'atin Lagi. kam min fi'atin Ya. Lanjut, Mas Iqbal. Mimmalin. Nah, sekarang kamilah tingkatan ini kamilah atau sempurna ya. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Tingkat gunanya di bawahnya akmal matakun. Walaman sobaro. Silakan. Walaman sabara. Basuro.
Mansuro. Ya, jangan sampai tebal. Mau itu tebal. Me, me, keluarkan suaranya dari mulut ya. Me, me, semuanya ikuti. Me, Ma, nah, me, ma, Mang, mang, ya. Ada yang sudah pas, ada yang masih belum ya. Ikuti. Me, surah. Mansuro. Hum barizun. Hum barizun. Mim ba'du. Mim ba'du. ba'du. Nah, silakan Mas Agus. Walaman baro. Ya, Mas Ali. Min Fathah surah. di fathah ma. Mansurah. Ya, nanti ditipiskan lagi ya. Ma, jangan mau. Itu tebal. Mau, ini bunyinya tebal. Ma, keluarkan dari mulut. Ma, ma, fokus di ujung lidah, yaitu di tak. Ma, surah. Mansurah. Nah, lanjut Mas Imam. hum barizun. Mas Iqbal Mim ba'du. lagi. Mim ba'du. A-nya jangan eh, mantul. Ba'du, ba'a. Tapi ba'du. Mim ba'du. Mim ba'du. Ya, yang ketiga nakisah atau kurang. Tingkatan ini pada nun dan mim yang sukun ketika idhar. Baik itu idhar halqi ataupun idhar syafawi. Kalau idhar halqi itu ada pada hukum nun sukun. Kalau mim ada pada idhar syafawi. Contohnya di sini an'amta, an'amta. Nah, ini ada gunanya. Jadi tetap keluar dari hidung. Ketika apa? Ketika sukun. Cuman kadarnya lebih sedikit atau kadarnya kurang. Nakisoh. Ad, an, amta. Nah, silakan. An'amta 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 alaihim ghairil maghdubi. alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi. Nah, Mas Iqbal langsung dua ya. baik Ustaz. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, Mas Imam. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Wanya tebal. Mau dubi. An'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah,
Mas Aldi. أنعمت عليهم غير المغضوب. Nah, Mas Agus. عليهم غير المغضوب. An'amta. أنعمت. Nah, yang terakhir ankos matakun atau paling kurang. Ada pada nun dan mim yang berharokat. Berharokat pun masih ada gunahnya. Nah, tapi paling kurang. Nah, nu, ni, ma, mi, mu. Makanya misalnya yuk minun. Ketika nu itu masih ada gunahnya, tapi ketika panjang matnya itu sudah nggak lewat hidung. Makanya kadang terkecoh di situ. Yuk minun. Nah, itu ke bawah masuk hidung. Harusnya nggak masuk hidung karena sudah berganti makhraj yaitu al-jauf. Bukan bukan rongga hidung lagi. Karena mad yuk minun nun. Nah, dipencet pun hidung tetap nggak berubah suaranya. Berarti itu indikator nggak masuk hidung. Gitu ya. Coba ikuti. Nah, nu, نحن نحن namaliku. نمارق. نملك. Nah, ini contohnya ketika misalnya nama, nah ini kan masih hidung. Nama, harusnya ma, namaliku. Silakan. نملك. نمارق. Ya, kita praktek ya. Udah simple insya Allah. Di sini ada catatan kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Jadi guna tadi patokannya sudah Anda jelaskan yang tadi dipraktekkan. Muhammadun. Nah, itu tempo ketika tahqiq. Nah, nanti sesuaikan ketika berubah tempo misalnya dengan tempo tadwir, hadar itu disesuaikan. Hanya saja tetap gunnah itu seperti itu. Maksudnya eh, dia dua harokat gitu ya. Dua harokat. Tapi dua harokatnya di tahqiq sama di tadwir, kemudian di hadar itu beda. Gitu ya. Menyesuaikan. Kalau nanti kita bisa konsisten, bisa istiqomah gunahnya, insya Allah akan lebih enak membaca Al-Qur'annya. Dalam edisi ini, penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan izlaq karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Di kitab-kitab yang lain ada yang memasukkan idlaq, ismat dan idlaq ini ke bab sifat. Tapi di sini di buku metode Syafi'i nggak ada ya. Kenapa? Karena kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Nah, ini berkaitan dengan masalah mudah tidaknya membaca hurufnya ya. Ismat dan idlaq. Jadi ismat lawannya idlaq. Jadi harusnya dimasukkan ke pembahasan sifat yang memiliki lawan ini ya. Kalau dimasukkan. Jadi ismat itu lawannya idlaq. Seperti itu ya untuk pembahasan sifatul huruf. Jadi kita sudah mempelajari sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Coba kita meraja dulu. Sifat yang tidak memiliki lawan diantaranya ada apa saja? Ada 8 Ustaz. Ada 8. Yang pertama, Sofir Ustaz. sofir, Sofir, kolkola, Kola. kolkola,
Lin, 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 Inhirof, lin, Tafasy. Inhiraf, tafasi, Tafashi, Tafasi, tafasi, Takrir, 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 Gunah, Gunnah. gunah, Masih 7. satu lagi. Istitola. Istitolah. Istitolah. Sip. Kalau sofir itu hurufnya apa saja? Wow. Sofir Ustaz ya. Ya, Zain, sofir. sofir, sin, Sofir, so, sin, za, zai, zai, so. Ya, ini satu makhraj juga ya. Sod, sin, zai. Sosis. Ada yang menyingkat sosis. Kemudian qalqalah apa saja? Qaf, kot, qaf, Baju di toko, toko, Ustaz. dal. Baju di toko. Ah, lebih mudah ya. Baju di toko atau kotubu jadin. Kemudian lin, Wow, ya. wow, ya, tiga kotanya wau, fathah, lin, ya. wow dan Inhiraf, Roh Inhiraf, dan sama lam. lam lam. sama ro, ro sama lam. Eh, Gunah, gunah, Nun dan mim. non, mim. mim, singkatannya apa saja? akmal, Sempurna, akmal, Paling sempurna, 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 kurang, kurang, paling kurang, paling kurang. Ya, betul. Kayak bahasa Indonesia lebih mudah ya. Paling sempurna, sempurna, kurang, paling kurang. Ya, lebih mudah. Iya, bisa juga ya. Kemudian apa yang belum? Istitolah, sekolah, Ditolak, Bob, pada do, mode, huruf dot, tafashi, walabbolin, shin, Tafahi, shin. Shin. shin, Ya, shin. kalau sudah ya. Nah, kita lanjutkan praktek Al-Fatihahnya. Kemarin sampai ayat 4. Sekarang kita lanjut satu ayat dulu ya. 2 ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu a'udzu billahi billahi minasy syaithanir minasyaitonir rajim. 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 Ya, kalau di tengah surah itu boleh ta'awudz saja ya, tanpa basmalah. Nah, di sini ada ya tasdid ditambah nabar. Iya, jangan iya, iya karena budu wa iya. Nah, itu kurang. Yang benar iya. Kita bayangkan di tasdid terdiri dari 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, itu yang kita jelaskan. Iya, iya. Anda pernah dengar di imam apa? Ada seorang imam membaca ya kana budu wa ya kana stain. Nah, itu berarti mengurangi 1 huruf. Iya, berarti huruf ya sukunnya yang nggak kebaca. Nah, itu bisa merubah makna ataupun termasuk ke eh, lahan jali ya, kesalahan yang berat. Nah, jadi penting. Nabar itu penting. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Haknya alirkan rokhawah ih di ih di harus jelas udaranya suaranya
Ihdinas siro. Sodnya tebal. Nanya tipis. Nah. Jangan no. Nos. Nos. Nah, yang benar. Nah. Tetap nah. Nafsi. Nafoi. Coba semuanya. Nafsi. Nafsi. Nafoi. Nafoi. Oi. Nah, kemudian ro tebal di sini ya. Ihdinas siro. Ro. Semuanya. Ro. 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 Kemudian to juga Ro. tebal. To. Po. To. Po. To. Po. Nah, ihdinas sirato. Coba. Ihdinas Ihdinas sirato. sirata. Sampai sini tebal ya. To. Kemudian lamnya tipis. Po. To. Pol. Makanya dia harus kembali. Pol. Pol. Nah, pol. Pol. Semuanya. Pol. 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 Nah, Pol. kalau gini nanti tetap tebal jadinya. Pol. Pol. Lamnya jadi kepengaruh ke to. Pol. Pol. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. 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 Nah, silakan Mas Agus dari Iya Kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. ya Mas Aldi. Sedang ke toilet, Ustaz? Oh iya ya. Mas Imam. Ana Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sedikit dikuatkan lagi. Iya, iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di ainnya nanti ya. Ai. Nanti di tengah tenggorokan. Ain, ain. Nasta'in. Nah, enggak sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas Ustaz. Ya, Ih- Ihdinas siratal ladzina. Apa Ustaz? kesasar. Ihdinas. Gimana? Eh, nanya jangan no. Tapi nah, pertahankan tipisnya. Istifal dan infitahnya dipertahankan. Ihdina, ihdina siro. Ih
ladzi apa nih Ustaz? Nggak fokus kan Terlalu nanti. fokus lihat yang lain, terlalu fokus yang belakang. Ihdi ihdinas siratal mustaqim. Nanya masih nos ya, nos. Nah, antum latih dulu. Nah, sendiri pas sendirinya. Nah, nah, nah. Nanti ketika masuk tetap nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. eh Shotnya nanti ya. Kembali kayak tadi. Shotnya sudah bagus yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang perlu antum latih nanti nanya tipis, shotnya tebal. Nelsi. Nah, nelsi. Ya, ini butuh cepat ya. Nanya tipis, langsung ketika shot sukunnya nels itu langsung tebal. Nah, lanjut Mas Iqbal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, shot sukunnya tebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Mas Aldi belum Ustaz. oh ya, Mas Aldi sudah balik belum? Udah Ustaz. Oh ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai hilang suaranya. Dia kan rohawa ya, ya kan? Nah, jadi iya, iya. Nah, jangan iya, tapi iya, iya. Ana ulang Ustaz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ikuti. Iya, iya. Iya, Lagi. Iya. iya, Nah, silakan. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Haknya alirkan. Di langsung ke dal. Jadi jangan sampai ada jeda. Di. Nah, itu kan ada jeda ya. Di. Yang benar. Ihdina. Ihdina. Ihdi ihdinas siratal
mustaqim. Ya. Nah, nanti yang perlu hati-hati di ya tasdidnya ya. Jadi masih sedikit ada terlalu ditekan sehingga sampai ada yang hilang suaranya. Iya, nah, kan ada iya, kurang rokawannya yang jadi korban. Iya, nah gitu. Harus lebih jelas lagi. Iya karena budu wa iya. Nah, tetap jalan. Iya. Nah, nanti dilatih ya. I- i- Nah, kita latihan guna satu surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul a'udzu birabbin nas. Qul 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 A'udzu a'udzu birabbin birabbin nas nas. nas Malikin nas. Malikin 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 nas. nas. nas Ilahin nas. Ilahin Ilahin nas nas. nas Min syarril waswasil khannas. min Min syarril syarril waswasil wasil khannas. khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal minal nati jinnati wan wan jinnati wan nas nas. nas. Nah, dua ayat ya masing-masing. Silakan Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nah, cukup seperti itu ya. Lanjut Mas Aldi. ilahin nas syarril was min syarril waswasil khannas. Nah, untuk gunanya pas sudah roknya nanti ditipiskan lagi. Syarri, bukan syarri, tapi syarri. Syarri. Ya, coba diulang. Min syarril waswasil khannas. Nah, lanjut Mas Imam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Hmm.
Mas Iqbal, ayat 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, kalau untuk gunanya pertahankan seperti itu, semuanya sudah pas ya. Itu buat patokan nanti ketika menemukan guna-guna yang lain seperti ikhfa, iqlab, kemudian idgham mimi. Nah, itu ditahannya seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja dari Ana. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Ustadz izin Ada tanya. pertanyaan. Nah, silakan. Mangga Mas Iqbal dulu mungkin. Silakan Mas Agus, tidak apa-apa Mas Agus. Ini Ustaz seputar bacaan huruf ro Ustaz. Biasanya kan kalau misalkan huruf ro sebelumnya itu harokatnya kasroh, itu kan tipis ya. Tapi pas tadi ada di ilham ma'ana itu jadi tebal, kenapa Ustaz? Oh ini ya, ya rokam. Nah ini kenapa kok roknya tebal? Karena di sini ada hamzah wasol. Nah hamzah wasol itu kan bisa a, bisa i, bisa u kan? Nah jadinya i di sini bukan kasroh asli, jadi bukan harokat asli. Seandainya di sini harokat asli, roknya dibaca tipis. Nah kalau karena dia kasrohnya palsu, nah, biar gampang ya. Karena kasrohnya palsu maka roknya jadi tebal. Gampangnya karena ada hamzah wasol di sebelumnya ya. Karena ada hamzah wasol. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Nah, Afwan. Lanjut, eh, Mas Iqbal ya. Iya, izin Ustadz. Sebenarnya nggak terkait sama pelajaran hari ini, cuma terlintas saja di pikiran. Kalau ketika kita sholat itu, tentu kalau pas baca Al-Fatihah dan juga surat-surat itu kan tentu pakai tajwid ya Ustadz. Tapi ketika ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya itu apakah menggunakan tajwid juga di bacaan-bacaannya Ustadz? Ahsannya pakai tajwid. Ya, ahsannya Baik, pakai tajwid. jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikum. Lebih aman ya. Nah, karena sudah selesai, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.